wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja perkenalkan, saya Atina Miladun Karahmah dari kelas Tadris IPA A. Di sini saya akan menyampaikan artikel saya yang berjudul Manajemen Pembelajaran dari Berbasis Sekolah Madrasah. Pendidikan juga menjadi hal yang harus diperhatikan dengan baik. Karena apa? Dari pendidikan banyak sekali masalah, baik masalah ekonomi maupun sosial masyarakat dapat diperbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Pendidikan juga harus mampu menciptakan peserta didiknya yang memiliki kekuatan di bidang spiritual, keagamaan, akhlak yang mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat maupun bangsa dan negaranya. Maka dari itu, untuk dapat tetap bersaing dalam persaingan global, sekolah harus mengelola segala sumber daya yang dimilikinya dengan baik-baik. Dan salah satu bentuk pengelolaan yang bisa sekolah terapkan diantaranya itu manajemen berbasis sekolah. Peningkatan mutu pendidikan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bangsa yang ingin maju. Maka dari itu, pendidikan perlu sekali mendapatkan perhatian yang sangat besar agar kita mampu mengejar ketertinggalan baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologinya. Sedangkan menurut Meliasa, istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School-Based Management. Istilah ini pertama kali dikenal atau muncul itu di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi dari pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Manajemen berbasis sekolah madrasah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Pada sistem manajemen berbasis sekolah madrasah, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas dan juga mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber baik pada masyarakat maupun pemerintah. Jadi inti dari manajemen berbasis sekolah di sini adalah suatu konsep dasar manajemen sekolah sebagai penentu kebijakan dalam merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi, dan mengorganisasi semua bentuk dan jenis kegiatan sekolah yang efektif, efisien, dinamis dalam konteks eksistensinya yang bersifat otonom. Pengelolaan sekolah atau madrasah dengan menggunakan sistem manajemen basis sekolah atau madrasah dapat dikenali dengan karakteristik, yaitu ada 4 karakteristik ya. Yang pertama yaitu terdapat pemberian otonom luas kepada masyarakat sekolah atau madrasah. Di sini maksudnya apa? Madrasah diberi wewenang dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntutan dari masyarakat. Selain itu, sekolah juga diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai prioritas kebutuhan. Untuk yang kedua yaitu tingginya partisipasi masyarakat dan orang tua. Orang tua dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah madrasah melalui keuangan, tetapi juga dalam bentuk program-program seperti komite madrasah dan dewan perwakilan dan dewan pendidikan, serta merumuskan program-program yang mampu meningkatkan kualitas madrasah. Untuk yang ketiga yaitu kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru sebagai aktor utama program madrasah merupakan figur yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Untuk yang keempat yaitu bekerja dengan tim yang kompak dan transparan. Keberhasilan program-program madrasah atau sekolah didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di madrasah. Penerapan pengelolaan pendidikan dengan model manajemen berbasis sekolah ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi mutu dan juga pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi terutama diperoleh dari keluasan yang diberikan untuk mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu dapat diperoleh melalui partisipasi
orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, serta peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Dan juga pemberlakuannya sistem insentif masyarakat yang memungkinkan pemerintah untuk lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Penerapan manajemen basis sekolah madrasah banyak memberikan manfaat karena manajemen berbasis sekolah atau madrasah mampu memberikan kebebasan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Manajemen berbasis sekolah juga mampu mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah karena diberikan kesempatan untuk menyusun kurikulum program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tempat sasarannya ya. Manajemen basis sekolah juga menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, baik dari masyarakat, orang tua, unsur sekolah dalam perumusan keputusan tentang pendidikan. Maka dari itu kesempatan tersebut mampu meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolahnya. Sedangkan penggunaan teknologi di masa pembelajaran daring seperti ini tuh tidak bisa menggantikan peran guru yang sangat hebat. Karena di tangan guru yang hebat, penggunaan teknologi bisa membantu kita untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya, yakni sumber daya manusia yang bernalar, kritis, mandiri, dan berakhlak mulia. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, melainkan yaitu menggunakan media online yang juga tidak bisa dipisahkan oleh jaringan internetnya. Di sini dapat kita ketahui keberhasilan seorang guru dalam melakukan pembelajaran daring yaitu pada kemampuannya guru dalam berinovasi, merancang dan menyampaikan materi, metode pembelajaran dan juga aplikasi apa yang sesuai dengan materi atau metode tersebut. Adapun yang selanjutnya itu kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya agar tetap semangat dalam belajar serta secara daring dan tidak merasa menjadi beban. Dalam pengembangan pembelajaran daring, kepala sekolah memerlukan siklus atau strategi proses desain. Kepala sekolah juga bertugas mengelola pembelajaran daring, memonitor, dan juga mengevaluasi perkembangan setiap saat. Adapun manajemen kegiatan pengembangan pembelajaran daring dan luring terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Untuk yang pertama yaitu perencanaan. Di sini kepala sekolah menyusun program kerja sekolah, menyiapkan perkembangan pembelajaran daring, serta menyiapkan kurikulum dan menyiapkan fasilitas pendukungnya. Untuk yang kedua yaitu pelaksanaannya. Adapun panduan kegiatan pembelajaran daring dan menyusun jadwal sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut. Untuk yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh antara kualitas program penyelenggaraan, kepuasan guru dan orang tua, serta kebahagiaan dan kesejahteraan orang tua serta siswanya. Dan untuk yang terakhir ya ini pelaporan. Pelaporan ini mencakup program hasil pelaksanaan beserta hasil evaluasinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.